Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sukmawati. Pada hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi manusia ini guna untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita? Yang kedua, apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Dan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikutnya. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas vas deferens, uretra, penis, skrotum, testis, epididymis, kelenjar koper, kelenjar prostat, vesikula seminalis. Adapun fungsi organ-organ pada sistem reproduksi pria yaitu yang pertama testis, menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Yang ketiga tubulus seminiferus, yaitu saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat sel interstisial, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Yang kelima, sel Sertoli, yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang keenam, penis, yaitu sebagai alat kopulasi. Yang ketujuh, vas deferentia, yaitu menyalurkan sperma ke kantong sperma. Yang kedelapan, ductus epididymis, sebagai tempat pematangan dan menyimpan sementara sperma. Yang kesembilan, kantong sperma, sebagai tempat menampung sperma. Yang kesepuluh, kelenjar prostat dan kelenjar koper, menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Pada sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar dan saluran-saluran yang mengeluarkan sperma. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri atas testis, kedua saluran sperma yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Sementara kelenjar produksi terdiri atas vesikula seminalis, ada kelenjar prostat dan kelenjar koper. Pada sistem reproduksi wanita, pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Berikut organ-organ reproduksi pada perempuan, yaitu ada ovarium, tuba Fallopi, infundibulum, fibriae, uterus, endometrium, serviks, dan vagina. Adapun struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi perempuan, yaitu ovarium, strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur. Yang kedua, saluran telur. Memiliki saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang ketiga, infundibulum,
Strukturnya yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Yang keempat, rahim. Strukturnya seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang kelima, endometrium. Lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Yang keenam, serviks. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketujuh, ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang kedelapan, fibriae. Strukturnya berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Pada organ reproduksi perempuan terdiri atas dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Pada organ reproduksi luar terdiri atas satu, vulva, yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu kanan dan kiri. Yang kedua, labium, yaitu kedua bibir. Organ pada reproduksi dalam terdiri atas ovarium, yang kedua saluran reproduksi, yaitu saluran telur atau tuba Fallopi, kemudian ada rahim, dan berikutnya vagina. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi, organ beserta fungsinya. Sekarang kita membahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di mana kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia terdiri atas beberapa jenis penyakit, yaitu ada gonorea, berupa penyakit kencing yang bernanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada chlamydiasis, penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Selanjutnya ada sifilis, penyakit raja singa, penyebabnya berupa bakteri Treponema pallidum. Dan selanjutnya ada herpes genitalis, penyebabnya berupa virus herpes simplex. Dan berikutnya ada candidiasis, berupa keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Setelah kita berbicara mengenai kelainan dan penyakit sistem organ, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai cara menjaga kesehatan organ reproduksi, yaitu dengan cara satu, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar, yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril, serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Yang keempat, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Dan yang terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Demikianlah materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.